Kalau anak kita kurus, itu sebaiknya makan sambil nonton. Oh iya? Tapi kalau anak kita gemuk, kita nggak mau dia makan terlalu banyak, itu dibiasakan pas lagi makan nggak boleh main gadget. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Hai friends, wah hari ini seneng banget ketemu dengan Yoris Sebastian. Sebenarnya udah sering sih kita ketemu ya. Tapi hari ini nih kita kebetulan ngobrolin sesuatu yang sangat dekat di hati kita, yaitu ngobrolin tentang anak. Nah kebetulan anaknya Mas Yoris umur berapa sekarang? 6 tahun. Umur 6 tahun, yang paling besar perempuan ya? Iya. Oke, anaknya saya yang paling besar perempuan juga, usianya 10 tahun. Beda sih, tapi nggak beda jauh lah ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya ke Mas Yoris, oke, apakah dengan main gadget itu berguna untuk anak? Apakah anak boleh main gadget? Anak boleh main gadget, tapi saya batasi jamnya. Saat ini dari berbagai telusuri saya, dari berbagai ilmu yang saya pelajari, tanya orang, tanya psikolog segala macam, itu setiap hari boleh 4 kali. Setiap hari 4 kali? Setengah jam. Setengah jam? Tadinya tuh saya sempat salah, saya cuma Sabtu Minggu boleh, tapi kalau Sabtu Minggu boleh, dia jadi seharian main game tuh malah nggak bagus buat dia. Oh. Jadi akhirnya sehari, dan saya pakai timer. Oke. Saya ayah yang baik, tapi tegas gitu kan, jadi kalau udah titit, Diara kembalikan. Serius? Iya. Beneran? Dan dia udah tahu, Diara udah tahu bahwa gadget dia akan punya sendiri nanti 13 tahun. Karena hampir semua petinggi Google, Facebook segala macam di Amerika, anak-anaknya baru punya handphone sendiri itu umur 13. Sebelumnya dia pinjam-pinjam handphone kita aja. Jadi main gadget boleh dan dibatasin sehari 4 kali diselang-seling setengah jam. Iya. Oke. Jadi dia udah tahu kalau mungkin kayak lagi ada acara di keluarga gitu. Tapi yang ketiga ya, apaan sih? Itu dia gadget dia yang ketiga. Gitu. Oke. Iya, itu yang kita kasih pembiasaannya. Kalau weekend apakah jadi lebih lama durasinya? Nah kalau weekend sebenarnya sih cuman kalau weekend itu nambah karena kita sering makan di luar. Jadi kalau pas lagi makan dia sambil lihat gadget itu nggak dihitung. Tapi kalau yang nggak lagi makan siang atau makan malam, Setengah jam. dihitung setengah jam. Kenapa? Karena saya lihat di BBC Knowledge kalau anak kita kurus itu sebaiknya makan sambil nonton. Oh iya? Tapi kalau anak kita gemuk, kita nggak mau dia makan terlalu banyak, itu dibiasakan pas lagi makan nggak boleh main gadget. Jadi kalau ada follower yang nanya kan, Iya. jadi sebenarnya bagusan dia makan atau tergantung anaknya. Anaknya kayak saya di arah kurus, jadi kasih aja sambil nonton. Karena Kenapa? dengan begitu kata BBC Knowledge, dia udah riset gitu ya, anak kecil kalau nonton sambil makan, makannya lebih banyak. Oke, nggak kerasa jadi makan terus ya. BBC Knowledge di riset, kita tinggal browsing doang. Tinggal ngikutin, oke, dan diaplikasikan. Nah, dan ada satu hal lagi nih, kalau saya baru-baru ini kan anak saya ulang tahun, anak yang kedua. Anak yang kedua usianya 7 tahun. Terus saya beliin PlayStation karena pikir ya udah dah biar bisa main sama kakaknya dan juga sama papa mamanya. Gitu. Cuma kadang-kadang sempat orang berpikir, waduh anak masa dikasih mainan malah jadi main terusan. Justru banyak orang tua menjauhkan mereka dari PlayStation, Nintendo. Nah, kalau Mas Yoris gimana? Saya belikan, tapi tadi setuju, saya tunggu, saya ajarin, ditunggu pada usia dia udah oke. Saya lihat dari game-game yang ada tuh rata-rata 6 plus. Yes. Kan? Nah jadi memang kemarin pas dia 6 tahun, barulah dia boleh beli game, dan sengaja saya kasih cuma 1 game. Satu game agak lama sampai dia udah bolak-balik, ya kan. Baru nanti nih Februari saya mau nambah 1 game lagi. Oke. Yang pertama kemarin Incredibles, Februari besok nanti Overcooked, iya. Saya merekomendasikan nih. Kenapa? Karena itu game yang pertama saya beli waktu itu, Overcooked. Karena saya juga cari game yang buat family. Betul. Dan memang udah anak-anak dan ada pembelajarannya lah. Jadi Overcooked saya coba itu teamwork banget dan super recommended. Betul. Super recommended. Jadi Gitu. menurut saya sih game buat anak kecil itu bagus selama memang kita lihat penggunaannya, kita pilihin gamenya, karena ya lagi-lagi era internet ya, kita semua bisa di browsing game-game mana yang bagus buat mereka, yang direkomendasikan. Dan pesan saya jangan terlalu banyak gamenya, sehingga mereka belajar grit, mereka belajar menyelesaikan apa yang mereka kerjakan. Karena generasi Z kita masih punya harapan.
Iya, karena kalau nggak orang bosenan ya, baru main dikit, bosen. Apalagi ngeliat iklan yang lain lebih bagus, kesannya akhirnya ditinggalkan dan pindah ke yang lain. Jadi nggak bisa disalahin milenial. Era yang membuat mereka main game di handphone nggak suka uninstall. Ya kan? Zaman dulu sempat ada era di mana anak-anak kecil milenial itu dibeliin PS bajakan, langsung beliin 20 game. Itu membuat mereka itu ya tadi bosenan gitu pas sekarang di dunia kerja atau dunia entrepreneur baru ngerjain sesuatu awalnya excited, bosan, ditinggal. Nah itu kan sebenarnya terpengaruh sebenarnya dari cara mereka dulu main game. Iya, berarti kalau pulang ke rumah main sama anak main game juga dong? Sabtu Minggu. Sama, harus dibatasin sih sama. Jadi walaupun saya membelikan mereka PlayStation, tapi tetap hanya bisa digunakan bersama orang tuanya. Jadi mereka tetap nggak punya akses untuk bisa main PlayStation sendiri. Jadi selalu mainannya bareng sama orang tuanya. Betul. Jadi, bahkan saya bilang ini udah. Papi di sini, kamu main. Papi liatin nggak mau, karena udah terbiasa main itu bareng-bareng. Iya. Jadi kadang-kadang kita Sabtu Minggu pengen lihat dia main sendiri, dia nggak mau. Dia emang udah kebiasaan sama orang tuanya. Oke. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.